Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode dalam decision support system, yaitu klasifikasi menggunakan knife bias. Jadi klasifikasi sendiri itu adalah proses pengelompokan data ke dalam sebuah kelas yang telah ditentukan. Nah, contoh misalnya apakah sebuah email itu spam atau bukan. Nah, itu kita bisa menggunakan metode knife bias. Untuk metode ini sendiri itu punya rumus seperti ini ya. Jadi dia menggunakan rumus probabilitas, di mana H itu adalah hipotesis yang ingin kita evaluasi. Misalnya apakah email itu spam atau normal. Dan X itu adalah data yang kita amati. Jadi kita akan menghitung jumlah kata yang muncul. Di spam itu diarnya ada berapa kata yang muncul. Di normal ada berapa kata yang muncul. Nah nanti ketika kita hitung probabilitasnya dan suatu probabilitas suatu kelas itu lebih besar, nah dia akan dikategorikan sebagai kelas tersebut gitu. Nah, contoh di sini ada data seseorang itu akan membeli sebuah komputer atau bukan. Jadi ada 4 buah atribut di sini, ya, di mana di sini ada umur, ada income, student, dan credit rating. Nah, dengan kriteria ini ada 2 kelas yang ingin diklasifikasikan gitu kemungkinannya. Ternyata dengan data seperti ini, orang itu tidak mau membeli komputer. Ternyata dengan data seperti ini orang mau membeli komputer. Nah, kita diminta mengklasifikasikan contohnya. Ada data di mana umurnya di bawah 30, income-nya medium, student-nya yes, credit rating-nya fair. Nah, tapi belum ada di dalam data ini. Kita mau prediksi dia apakah akan membeli komputer atau enggak. Nah, itu bisa menggunakan rumus probabilitas ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita hitung dulu berapa jumlah kemunculan dari setiap kelas. Kan di sini kelasnya cuma ada 2 ya, yes atau no. Jadi kita hitung dari sini, kalau Excel menggunakan count if, ternyata untuk yes itu ada 9 kali dan no itu ada 5 kali. Kita hitung juga totalnya ada berapa, 9 tambah 5 ada 14. Dan kalau udah dapat ini, kita hitung probabilitas dari kemunculan yes itu berapa, yaitu tinggal 9 kita bagikan dengan totalnya 14, dan 5 kita bagikan juga dengan 14. Nah, jadi P yes dan P no ini adalah pH. Nah, kalau dari rumus itu kita udah dapat nih si pH-nya. Kalau udah, kita diminta hitung nih P, X, H. Nah, itu adalah atribut dari data yang kita punya. Ternyata di atribut yang tadi sudah saya sebutkan juga sebelumnya ya, ada 4 atribut. Ada age, income, student, dan credit rating. Di sini kita harus hitung juga setiap kemungkinan yang muncul. Misal di age, ternyata di age itu ada 3 kemungkinan bahwa datanya di bawah under 30, di antara, dan di atas 40 gitu ya. Nah, untuk income juga ternyata ada low, medium, high, student ada no dan yes, dan credit ratingnya ada fair dan excellent. Nah, untuk setiap masing-masing atribut itu kita harus menghitung. Ternyata pas seseorang itu di bawah 30 dan dia membeli komputer, itu ada berapa data. Di sini kita bisa menggunakan count ifs. Jadi ada 2 parameter. Jadi kita cek untuk untuk data yang kolom age dan buys komputer. Ketika dia yes itu jumlahnya ada berapa. Ternyata di sini ada 2. Coba kita cek under 30 dan dia membeli yes. Nah, di sini ada 1. Under 30 lagi. Nah, benar ya, ada 2. Dan kita seperti itu juga, kita hitung bahwa di antara umur segini berapa yang membeli, dan seterusnya juga untuk parameter income, student, dan credit rating. Selain untuk parameter yes, kita hitung juga untuk kelas no, itu ada berapa kali muncul. Nah, di sini kan udah ada jumlah dari masing-masingnya. Kalau udah, sama, kita hitung probabilitasnya berapa. Dengan cara kita bagikan si total kemunculannya dengan total kelas tersebut ada berapa. Nah, ini kan kelas yes. 2 ini kita bagikan dengan 9. Karena tadi 9 itu, karena yes tadi muncul 9 kali. Nah, kalau udah, nanti kita akan dapat probabilistik dari masing-masing kriteria yang masuk ke dalam kelas yes. Sama dengan kelas no, kita hitung juga probabilistiknya yang masuk ke dalam kelas no itu ada berapa. Kalau udah, nah kita udah bisa nih cari tahu kalau data seperti ini dia akan beli atau enggak. Nah, caranya Px untuk kelas yes itu berapa? Nah, kita kalikan semua data yang sesuai. Di sini kan age under 30. Probabilistiknya yang yes ada berapa nih? Jadi kita kalikan semua kolomnya. Under 30, kita kalikan dengan data yang medium, kita kalikan dengan
studentnya yes, dan credit ratingnya itu pair. Nah, kalau kita udah kalikan, kita dapat nih data si PXH sesuai dari rumus. Sama kita hitung juga untuk PX kelas no itu ada berapa. Nah, ternyata setelah dikalikan, itu kita dapat hasilnya seperti ini. Kalau udah, tinggal kita kalikan dengan si PH-nya. PH tadi yang ini ya. Nah, jadi PH itu adalah probabilistik dari keseluruhan kelasnya. Kalau ini itu kan tadi probabilistik dari kriterianya. Kalau udah, kita kalikan si PXH ini dengan si PH-nya. Nah, ternyata dapat hasilnya untuk kelas yes itu 0,028 dan kelas no itu 0,006. Dimana nanti untuk yang lebih besar itu adalah yang kita masukkan ke dalam kriterianya. Ternyata yang lebih besar adalah kelas yes. Jadi dengan data seperti ini, kita akan mengklasifikasikannya sebagai kelas yes. Ya mungkin untuk soal yang lain juga bisa kita lihat dari latihan soal yang diberikan. Ya misalnya ada kelas untuk 0 dan 1 di mana ada 3 buah atribut ya. Ini tidak disebutkan, ada F1, F2, F3. Sama langkahnya kita hitung, kelasnya kan ada dua kemungkinan ya, antara dia 1 atau 0, kita hitung jumlahnya berapa, kita hitung probabilistik daripada kelasnya, jadi 3 dibagi 10, 7 dibagi 10, lalu kita hitung lagi untuk probabilistik dari tiap-tiap atributnya, dan terakhir kita hitung juga yang kemungkinannya paling besar yang mana. Ternyata dengan cara yang sama ya, kita bisa lihat bahwa dengan data baru yang diberikan ini, ternyata dia lebih besar kemungkinannya untuk masuk ke dalam kelas 0. Oleh karena itu, data ini akan kita masukkan ke kelas 0. Mungkin sekian untuk penjelasan daripada metode Knife Bayes. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga dapat dimengerti.